Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Rare Cinema. Kali ini kami akan menceritakan film yang dirilis pada tahun 2022. Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Riley yang mendapatkan teror dari sosok mengerikan setelah ia mencuri sebuah kotak yang berisi barang antik. Tapi sebenarnya ada misteri di balik itu semua. Penasaran? Mari kita simak ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang bernama Serena yang sedang pergi untuk melakukan transaksi dengan kolektor barang antik. Setibanya di dalam, Serena pun langsung melakukan transaksi dengan kolektor. Namun, sang kolektor nampak kecewa karena si pembeli yang merupakan atasan Serena tidak datang langsung menemuinya. In fact, The thing about Mr. Voigt. Terlihat Serena pun kebingungan ketika melihat isi kotak yang ia beli. Kira-kira barang apa ya yang ia lihat? Singkat cerita, beberapa bulan berlalu. Scene beralih pada sebuah rumah mewah. Di dalam rumah tersebut, terlihat seorang laki-laki yang masih muda, bingung dengan suasana pesta yang sedang berlangsung. Ia pun menghampiri Serena dan meminum sirup yang sedang disediakan. Ia pun menanyakan keberadaan Roland yang telah mengundangnya ke pesta ini. Meskipun Joy heran dengan undangan pesta mewah tersebut. Sudah, tidak perlu dipikirkan. Bos sudah menunggu di dalam, ucap Serena ke Joy. Joy pun masuk ke dalam sebuah ruangan. Ia melihat suatu barang antik yang menarik perhatiannya. isn't it? Lalu terlihat Roland yang masuk dan melihat Joy memegang puzzle antik miliknya. Roland pun meminta Joy untuk menyusun puzzle tersebut. Lalu Joy pun mulai memainkan puzzle antik milik Roland. Sontak Joy pun kaget. Rupanya di dalam puzzle itu terdapat sesuatu yang tajam dan melukai tangannya. Ketika Joy akan keluar dari ruangan itu, tapi terlambat. Tiba-tiba akses keluar sudah ditutup. Lalu keanehan pun terjadi pada tubuh Joy. Tiba-tiba ada rantai yang menarik dan menancap di tubuhnya Joy. Ketika bentuk puzzle itu berubah, Roland yang ternyata menumbalkan Joy langsung melakukan suatu ritual aneh. Di tengah penderitaan yang Joy alami, Roland pun bersimpuh dan memulai pemujaan pada Leviathan. The Leviathan's moon. 6 tahun setelah insiden tersebut, scene beralih pada sepasang kekasih bernama Riley dan Trevor yang sedang mabuk. Setibanya di ruang makan, Riley pun baru menyadari bahwa ada keluarganya. Setelah sedikit basa-basi, Trevor pun langsung pamit untuk pulang. Setelah makan malam, kakak Riley yang bernama Matt
berkata bahwa ia tidak menyukai Trevor. Namun Riley membela pacarnya. Matt pun meminta kepada Riley untuk mencari pekerjaan agar dapat membantu perekonomian keluarga. Apalagi keuangan keluarga semakin memburuk akibat membiayai rehabilitasi Riley yang ketergantungan obat-obatan. Mendengar ucapan Matt, Riley pun kesal dan berkata agar tidak mengurusi hidupnya. Keesokan harinya, ketika Riley berada di tempat tinggal Trevor, ia pun langsung curhat tentang dirinya yang sudah tidak betah tinggal bersama kakaknya. Karena ia hanya dianggap sebagai beban karena belum mendapatkan pekerjaan. Di tengah percakapan, seolah punya solusi, Trevor pun ingin mengungkapkan sesuatu. Namun karena ragu, Trevor pun tidak jadi mengungkapkan hal tersebut. Setelah mendapatkan sedikit pemaksaan, Trevor pun mengatakan tentang solusi yang ia miliki. Trevor mengajak Riley untuk menyusup ke sebuah gudang, tempat penyimpanan barang berharga milik orang kaya di kotanya. Dan menurutnya, rencana itu bisa berhasil karena di gudang tersebut tidak ada pengamanan. Meskipun sempat ragu, Riley pun yang ingin membuktikan kepada kakaknya bahwa ia bisa sukses, akhirnya menerima tawaran tersebut. Scene pun berganti. Riley dan Trevor sudah sampai di depan gudang penyimpanan dan langsung beraksi. Melihat ada satu brankas di dalam kontainer, mereka pun mengira bahwa barang tersebut sangatlah berharga. Namun karena tak tahu kata sandinya, mereka mencoba untuk membuka brankas menggunakan perkakas. Dan berhasil. Ketika dibuka, mereka melihat kotak yang sangat antik. Riley dan Trevor pun heran ketika melihat sebuah benda antik di dalamnya. Jika kalian perhatikan, benda antik itu adalah benda yang digunakan oleh Roland pada scene awal. Namun kini bentuknya sudah berbeda. Singkat cerita, ketika Riley pulang ke rumah, Matt memergokinya. Melihat gelagat adiknya yang aneh, Matt curiga bahwa Riley sedang dalam keadaan mabuk dan langsung memarahinya. Tidak terima, Riley pun membalas omongan kakaknya. Merasa sudah muak dengan kelakuan adiknya, Matt pun mengusir adiknya. Hey, I see what you're trying to do. No, you don't know a thing about. Get the fuck out! Get the fuck out! Shit, get the fuck out of my house. Setelah mengemasi barang-barangnya, Riley pun yang masih dalam keadaan marah langsung pergi keluar dari rumah. Di saat yang bersamaan, teman Matt yang bernama Colin meminta Riley untuk berpikir jernih. Di tengah rasa frustasi, Riley pun melampiaskan kemarahannya dengan mengamuk dan merusak mobil warisan orang tuanya. Merasa tak ada gunanya mengamuk, Riley pun memilih untuk bersiap tidur. Ketika Riley sedang bersiap untuk tidur, ia melihat benda antik yang ia curi di gudang tempo hari. Sambil merenung, Riley pun mencoba mengutak-atik benda antik tersebut. Riley pun heran karena ternyata benda antik tersebut bisa berubah bentuk. Riley pun merasa bahwa benda tersebut adalah puzzle.
Riley yang kaget karena tangannya hampir tertusuk pisau yang aneh. Lalu tiba-tiba Riley pun terkejut karena melihat sosok yang mengerikan yang seakan meminta tumbal. Di sisi lain, Matt yang khawatir akan Riley pun mencari adiknya. Riley? Hey! Riley! Melihat adiknya terkapar, Matt pun langsung menghampiri Riley. Namun saat berusaha menyadarkan Riley, Matt pun tertusuk. Di saat yang bersamaan, Riley pun terbangun. Riley! Riley! Ah! Riley! Hey, thank God. Sambil menahan rasa sakit, Matt pun membawa Riley pergi. Untuk membersihkan lukanya, Matt pun pergi ke toilet. Hal aneh pun mulai terjadi kepada Matt. Mendengar teriakan Matt, Riley pun yang panik langsung mencari kakaknya. Aneh, Matt pun menghilang. Di pagi harinya, polisi langsung mengevakuasi Riley setelah mendapat laporan dari Colin. Terlihat Riley yang masih setengah sadar tidak dapat memberikan keterangan apapun tentang hilangnya Matt. Di siang harinya, Riley pun mengungkapkan keanehan yang dialaminya. Dan hilangnya Matt ada kaitannya dengan perubahan bentuk puzzle yang dimilikinya. Terlebih, sebelum Matt menghilang, ia mendapat luka setelah tertusuk oleh pisau aneh yang keluar dari puzzle antik tersebut. Tapi, Colin dan Nora tidak mempercayai omongan Riley. Apalagi di saat ditemukan, Riley dalam keadaan setengah sadar. Di tengah tekanan berbagai pertanyaan, Riley pun yang merasa frustasi langsung memutuskan pergi. Riley langsung pergi ke tempat tinggal pacarnya, Trevor. Riley pun kaget ketika melihat sosok mengerikan. Beberapa saat kemudian, Trevor mencoba menenangkan Riley yang panik. Trevor pun bingung saat melihat benda antik tersebut sudah berubah bentuk. Lalu Riley pun menjelaskan bahwa kotak tersebut adalah sebuah puzzle yang dapat berubah bentuk dengan sendirinya. Karena penasaran, Riley pun meminta Trevor untuk mengutak-atik puzzle tersebut yang dirasa ada di tahap kedua. Namun Trevor langsung menolaknya dan seolah ketakutan. Di tengah kebingungan, Riley pun mengajak Trevor untuk mencari tahu siapa pemilik kontainer yang mereka curi. Keesokan harinya, setelah mendapat informasi, Riley dan Trevor pun mendatangi sebuah rumah sakit untuk menemui seseorang. Ternyata orang yang ingin mereka temui adalah Serena, asisten Roland yang terlihat sedang sakit. Riley pun langsung to the point, menanyakan tentang siapa pemilik kontainer yang terkunci di sebuah gudang terbengkalai. Ucapan Riley membuat Serena heran, karena kontainer tersebut sengaja dikunci agar tak ada orang yang mengusik kotak terkutuk yang ada di dalamnya. Serena pun heran. Benda antik itu ada di tangan Riley dan sudah berubah bentuk. Serena pun menjelaskan bahwa benda antik itu akan berubah bentuk setelah mendapatkan tumbal. Mendengar hal itu, Riley pun berkata, jika kakaknya tiba-tiba hilang,
bersamaan dengan berubahnya bentuk kotak antik tersebut. Serena pun yakin jika tumbal pertamanya adalah kakaknya Riley, yaitu Matt. Dan menurut Serena, Riley pun akan mendapatkan teror dari iblis, penunggu kotak antik tersebut, seperti yang dialami oleh bosnya dulu, di mana para iblis akan terus meneror meminta tumbal kepada Riley. Melihat Serena yang sakit, Riley pun meminta Trevor untuk mencari obat. Tapi saat Trevor pergi, tiba-tiba Serena mengambil kotak antik tersebut dan berencana menguncinya kembali demi kebaikan Riley. Melihat hal itu, Riley pun seperti tidak terima. Give it to me. Give it to me, Serena. Di tengah-tengah perebutan kotak antik, tangan Serena tidak sengaja terkena pisau yang menyebabkan tangannya terluka. Setelah itu, seakan tak bertanggung jawab, Riley dan Trevor pun pergi meninggalkan Serena. Sesampainya di mobil, tanpa mereka sadari, kotak antik tersebut sudah berubah bentuk. Di sisi lain, Serena yang sakit langsung dibawa ke ruang perawatan. Serena pun mengalami hal yang sama seperti yang dialami kakaknya Riley, yaitu Matt. Melihat ada yang tidak beres, Serena pun menjadi panik dan berusaha menyelamatkan diri. Merasa tak ada jalan keluar, Serena pun pasrah dan memohon kepada para iblis untuk melepaskannya. Akan tetapi, makhluk-makhluk itu berkata bahwa Serena akan merasakan apa yang tak pernah ia rasakan. Scene pun berganti. Riley pun mencari informasi mengenai Roland. Ketika Trevor kembali, Riley pun langsung menunjukkan artikel tentang Roland. Di saat itu pula, Trevor memberitahu jika Serena menghilang secara misterius. Mendengar hal itu, membuat Riley yakin jika ada ritual aneh yang Roland lakukan. Apalagi sebelum Roland hilang 6 tahun silam, 4 orang yang mengenal Roland juga menghilang secara misterius. Riley pun yakin itu ada kaitannya dengan tumbal yang Roland berikan kepada kotak antik terkutuk ini, di mana setiap orang menjadi tumbal setelah dilukai pisau yang keluar dari kotak antik tersebut. Namun Riley pun yakin jika kakaknya masih bisa diselamatkan. Lantas ia pun mengajak Trevor pergi ke rumah Roland. Tetapi Trevor seakan menolak ajakan Riley. Keesokan harinya Riley pun pergi sendirian ke rumah Roland karena Trevor menolak untuk ikut. Riley pun sampai di depan rumah Roland. Ia pun heran dengan rumah Roland yang terlihat terkurung teralis besi yang mengelilingi rumah tersebut. Hingga Riley melihat sebuah jendela terbuka dan langsung menyelinap untuk masuk. Sesaat kemudian, Riley pun penasaran dengan sebuah ruangan yang terbuka.
Riley pun menemukan sebuah buku hitam yang berisi tentang sosok iblis yang menerornya. Sosok iblis yang bernama Pinhead merupakan sosok iblis terkutuk dan terkuat yang merupakan pemimpin dari pasukan iblis yang bernama Cenobite. Di saat itu pula Riley melihat 6 perubahan wujud dari kotak antik tersebut. Singkat cerita, setelah selesai membaca buku tersebut, Riley menemukan sebuah petunjuk. Jika dalam bentuk terakhir kotak antik itu, pengguna akan bisa berbicara dengan sosok tersebut. Mendengar suara kakaknya yang memanggil namanya, Riley pun mencari sumber suara. Ternyata sosok yang dipeluk oleh Riley bukanlah kakaknya. Di saat itu pula, datang Colin, Nora, dan Trevor membuat Riley sedikit tenang. Colin meminta Trevor dan Nora untuk pergi. Sementara ia akan membujuk Riley untuk pergi dari rumah itu. Setibanya di ruang tengah, Trevor yang pergi ke toilet meninggalkan Nora sendirian. Dan setelah Trevor pergi, Nora tidak sengaja menemukan saklar di bawah meja yang membuka suatu pintu rahasia. Lalu ia pun masuk ke dalamnya. Untung Trevor yang kembali dari toilet mendengar suara Nora dari balik dinding. Lalu Nora meminta Trevor untuk memencet saklar di bawah meja untuk membukakan pintu. Scene pun berganti. Riley menunjukkan buku yang ia temukan. Riley pun menjelaskan kepada Colin mengenai perubahan kotak aneh yang ia temukan, di mana menurutnya mereka hanya membutuhkan 3 perubahan lagi agar bisa membuat Matt kembali. Namun itu artinya mereka harus memberikan 3 tumbal lagi agar bisa melakukan ritual puncak dan berdiskusi dengan sang pencipta. Riley pun terkejut karena kotak antik tersebut menghilang. Di sisi lain, Nora yang terjebak tanpa ia sadari, sosok misterius yang berada di ruang rahasia berusaha mengubah bentuk kotak antik ke bentuk berikutnya. Hingga pada saat pisau keluar, Have you found melihat Nora terluka karena pisau dari kotak antik tersebut, Riley pun merasa Nora akan dijadikan tumbal berikutnya dan ia meminta Colin dan Trevor segera membawanya pergi. Dan ternyata sosok yang menyerang Nora dan bersembunyi di balik dinding adalah Roland. Scene pun berganti kepada Nora yang mulai berhalusinasi. Ia berkata bahwa ia mendengar lonceng di tempat ini. Mendengar hal itu, Riley pun langsung merasa para iblis akan menjemput Nora dan langsung mempercepat pelariannya. It's changing, I don't know. Seperti apapun mereka berlari, korban tidak akan bisa lepas dari incaran para iblis. Di lorong yang gelap, Nora pun kaget melihat sosok iblis yang mulai mendekatinya. Sang iblis pun menampakkan diri. Di tengah kesakitan, Nora pun tetap berusaha berdoa agar bisa selamat. Mendengar hal itu, iblis pun berkata, jika itu semua tidak ada artinya.
death. Kill it all before we. Lalu salah satu iblis berkata, jika Nora akan merasakan rasa sakit yang tidak akan pernah ia rasakan. Setelah Nora diambil oleh iblis, keadaan pun memburuk setelah mobil mereka terjebak. Di saat itu, Riley menyesal tidak membuang kotak antik tersebut. Di tengah kebingungan, Trevor yang ingin secepatnya pergi langsung mengajak Colin dan Riley untuk kembali ke rumah Roland dan menggunakan mobil Riley yang masih terparkir di sana. Namun Colin menolak usulan tersebut. Di tengah percekcokan, Riley tak ingin keadaan semakin memburuk. Riley berniat membuang kotak antik tersebut. Belum sempat ia membuang kotak antik tersebut, iblis pun datang dan menawarkan sebuah kesepakatan, di mana jika Riley memberikan 2 tumbal lagi, maka ia akan bisa bertemu dengan Matt. Akan tetapi, Riley yang sudah muak dan tak percaya dengan tipu daya iblis langsung menolak tawaran tersebut. Tak terima dengan jawaban Riley, sang iblis pun kesal. Ia menandai Riley sebagai tumbal berikutnya. Is a myth. We will not. Namun jika Riley mau menumbalkan 2 tumbal lagi, ia bisa selamat. Di tengah kepanikan dan kebingungan, Colin dan Trevor panik saat melihat tangan Riley terluka. Lalu Trevor mengajak mereka berjalan kaki kembali ke rumah Roland. Namun saat mereka berjalan, What the fuck is that? tanpa diduga, tumbal itu berlaku pada iblis yang sedang mengejarnya, dan kotak itu berubah ke bentuk selanjutnya. Akhirnya diketahui alasan Roland memasang keamanan ekstra di rumahnya. Tiba-tiba ketika Trevor sedang tertidur, ia dikejutkan dengan kedatangan Roland yang terlihat kesal. Di mana menurut Roland, Trevor tak becus menjalankan tugasnya untuk mencari tumbal yang ia butuhkan. Rupanya, selama ini Trevor bekerja kepada Roland untuk mencari tumbal agar ia bisa kembali bertemu dengan sosok sang pencipta. Akan tetapi terlihat keanehan pada tubuh Roland yang ditanami sebuah mesin aneh. Di tengah rasa sakit yang ia rasakan, Roland meminta kepada Trevor agar secepatnya menyelesaikan tugas yang ia berikan. Di sisi lain, Riley yang sedang mengutak-atik kotak tersebut Setelah pisau muncul, Riley langsung mengajak Colin dan Trevor untuk menjalankan sebuah rencana, yaitu memancing iblis untuk ditumbalkan. Setelah Riley menjelaskan rencananya, ia pun meminta Trevor untuk mengoperasikan saklar guna menjebak salah satu iblis. Oh shit. I'm going out there. Melihat para iblis yang terpancing, Colin pun langsung mengajak Riley untuk masuk kembali ke dalam rumah. Melihat salah satu iblis terjebak, Riley pun bergegas menjalankan rencananya. Tapi tiba-tiba
Untung saja Riley berhasil lolos, namun kotak antik itu terjatuh. Mendengar hal itu, Colin pun berniat menghabisi iblis tersebut. Please hurry. Right there on the ground. Roland datang dan langsung menyerang Colin dan menjadikannya tumbal terakhir. Dan kini Roland menunggu perubahan kotak tersebut dan bersiap berbicara dengan junjungannya. Di tengah keheranan Riley, Roland pun mengatakan jika Trevor adalah sosok yang ia bayar untuk mencarikannya tumbal. Mendengar hal itu, Riley pun kecewa pada pacarnya. Dan saat kotak mulai berubah, Roland yang kesakitan akibat mesin yang ada di badannya langsung menceritakan apa yang ia alami setelah mendapatkan bentuk terakhir dari kotak tersebut. Ketika itu, Roland yang sudah mendapatkan semua kenikmatan dunia masih belum puas hingga ia meminta sebuah sensasi. Akan tetapi, sensasi yang disukai kaum iblis itu berbeda dengan apa yang manusia bayangkan. Karena kaum iblis menyukai rasa sakit, mereka pun malah memberikan sebuah mesin yang akan terus membuat Roland tersiksa dengan mesin yang terus memutar syarafnya. Dan selama 6 tahun Roland terus berupaya melepaskan apa yang ia terima. Hingga saat kotak itu berubah ke bentuk yang terakhir, Roland pun langsung melakukan ritual untuk memanggil Levitan. Melihat pagar yang terbuka, Riley menyuruh Colin untuk kabur. I give you their blood. Get it, you bastard. I demand an audience! Saat iblis semakin mendekat, Roland pun langsung menjebak mereka semua sebagai jaminan agar sang junjungan mau melepaskan mesin yang ada di tubuhnya. Riley yang tak ingin Colin dijadikan tumbal berencana untuk menggagalkan ritual. For me, I get your displeasure. Saat iblis semakin mendekat, Roland pun memohon agar sang iblis mencabut pemberiannya. Namun menurut sang iblis, semua pemberian itu tak bisa mereka ambil lagi dan hanya bisa diganti dengan sesuatu yang lain. Mendengar hal itu, Roland pun yang ingin terlepas dari penderitaannya langsung menerima tawaran tersebut. Di sisi lain, Colin yang akan dijadikan tumbal pun panik saat salah satu iblis mulai mendekatinya. Untung saja Raylene datang di saat yang tepat. Sebelum Colin dijadikan tumbal, Riley menawarkan tumbal pengganti agar Colin bisa terbebas. Mendengar hal itu, Trevor yang merasa dirinya akan dijadikan tumbal berusaha merebut kotak itu. Give it to me! Di sisi lain, Roland yang berhasil mempersembahkan tumbal terakhir sesuai keinginannya, mesin aneh yang ada di tubuhnya pun terlepas. Terlihat Roland yang begitu bahagia setelah keinginannya terkabul. Tapi tiba-tiba rupanya bukan disembuhkan, hanya diganti dengan sesuatu yang lain.
hingga Roland pun ditarik ke kapal Leviathan. Singkat cerita, setelah ritual yang mengerikan itu berakhir, Riley pun membopong Colin untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun sesaat sebelum pergi, Colin pun menyuruh Riley mendatangi para iblis untuk mengakhiri ritual. Setibanya di ruang ritual, Riley melihat sosok kakaknya, yaitu Matt, yang meminta agar Riley menghidupkannya kembali. Akan tetapi, Riley yang tidak ingin bersekutu dengan para iblis menolak tawaran itu. Akhirnya semua sudah berakhir. Riley pun pergi sambil membopong Colin yang terluka. Scene pun berganti. Terlihat Roland yang sudah mendapatkan anugerah dari para iblis, yaitu merubah anggota dirinya menjadi anggota iblis Leviathan. Bagaimana filmnya? Mengerikan bukan? Hikmah yang bisa kita ambil adalah untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, dan jangan sampai serakah hingga menghalalkan segala cara. Jika suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Bye-bye.